Udah untung kami masih mempertahankan kamu sebagai teman, kamunya malah ngelunjak. Siapa lagi yang mau tulus berteman sama anak koruptor kayak kamu? Gak ada! Kecuali kalau kamu pakai cara kotor buat bisa ngegaya cowok ini. Kamu bayar pakai apa uang 2 juta yang dia kasih semalam? Pakai tubuh kamu? Main 2 jam di kamar motel? Safira menjadi jadi. Dia menyambar seperti api yang bertemu dengan minyak. Tidak ada angin, tidak ada hujan, seenak jidat Safira mempermalukan Arsh tanpa dasar yang jelas. Kamu ngomong apa sih? Gak jelas banget. Kalau mau ngajak ribut, tunggu di luar. Gak di dalam toko ini. Tolong hargai pekerjaanku. Arsh tersulut dan melawan. Sekate-kate itu mulut. Lagi ngomongin diri sendiri apa bagaimana sih? Nuduh yang enggak sama orang lain, lah dandanan mereka sendiri udah kayak cabe-cabean mangkal di perempatan. Celetuk Mirna kesal. Safira mendengar lalu segera memicingkan mata ke arah Mirna. Pada Shanum juga. Jaga mulut lo. Gue bisa nuntut omongan lo barusan dengan tuntutan tindakan tidak menyenangkan. Juga fitnah. Kamu bisa dituntut dengan pasal berlapis. Ancam Safira pada Mirna. Orang lo yang pertama kali udah fitnah orang. 2 orang ini yang lo fitnah. Bang Huan gak mungkin macam-macam sama Wimin. Dia ini sangat menghargai yang namanya wanita. Lah tadi lo seenak jidat ngatain Bang Huan main 2 jam di kamar motel. Itu maksudnya apaan? Mirna tak mau kalah. Tanpa rasa gentar dia mengultimatum balik pada Safira. Mir, udah. Tenangkan Shanum. Huan ingin marah, tapi sayangnya yang ia hadapi sekarang adalah perempuan. Ada masalah apa sama Arsh? Sini selesain sama gue. Kata Huan menjadi tameng selanjutnya buat Arsh. Aci, ada apa ini? Kepala toko Arsh muncul dari gudang dan melihat keributan yang terjadi. Arsh jadi malu dan segan. Maaf, Pak. Arsh hanya menunduk. Huan sangat mengerti kalau saat ini Arsh harus menjaga sikap karena sedang ada di lingkungan kerja. Shanum juga yakin kalau yang salah di sini adalah Safira. Shanum mengerti kalau Arsh pasti sedang tidak nyaman sekarang. Tuh 2 orang udah kayak jentik-jentik nyamuk aja deh. Meresahkan. Bikin Mirna pada Shanum. Esti, jangan memprovokasi, Mir. Biar Bang Huan aja yang menghadapi mereka. Shanum balas berbisik pada Mirna. Aku mau deh jadi tandemnya Bang Huan buat menghadapi duo jentik nyamuk. Mir. Ayo, ngobrol di luar. Nggak di sini. Ajak Huan pada Safira. Aku ada perlunya sama Arsh, sorry. Jawabnya dengan gaya yang arogan membuat Huan semakin muak. Lo bisa ngomong sama gue. Urusan Arsh, urusan gue juga. Kata-kata Huan meluluh lantakan hati Arsh. Dia meleleh seketika. Huan benar-benar unpredictable. Tak bisa ditebak. Di satu waktu dingin dan ketus, dan kali ini dia membuat jantung Arsh tidak baik-baik saja. Kan apa aku bilang? Cogan ini mang cowok barunya si Arsh. Bisik Liana pada Safira. Safira kesal dan merasa ciut karena banyak yang membela Arsh. Malu karena terpojok, Safira memutar langkah, balik kanan dan pergi dari dalam toko. Liana mengikuti, Huan juga, sampai Huan melupakan kembalian uangnya. Arsh sangat malu. Terlebih itu terjadi di depan Shanum, Mirna dan Arkana, ditambah lagi kepala toko yang baru saja datang dari gudang. Ci, kalau ada ribut-ribut, tolonglah jangan di dalam toko. Kita tuh dipantau lewat CCTV sama supervisor lo, Ci. Kau tegur sang kepala toko. Maaf, Pak. Arsh segera menarik kantong untuk memasuk-masukkan belanjaan Shanum. Mereka kok yang gerusuh? Kata Mirna membela Arsh. Maaf atas ketidaknyamanannya ya. Kata kepala toko itu dengan sangat sopan pada Shanum dan Mirna. Mereka yang bikin gak nyaman, kasir bapak mau udah kerja bener kok, gak ada yang salah. Bela Mirna lagi.
Ars jadi semakin terharu karena dia dikelilingi orang-orang yang peduli. Walah, begitu. Ya walaupun begitu, maaf sekali lagi atas keributan barusan ya. Ya, nggak apa-apa kok. Ars sudah mulai menghitung belanjaan Shanum. Ars berusaha untuk tetap tenang walau hatinya sudah serasa kacau karena ocehan Safira tadi. Maaf ya, Mbak Shanum. Ars menggumam sambil menatap segan pada Shanum. Gak apa-apa kok, jelas mereka yang salah. Kamu tetap semangat ya kerjanya, serahkan urusan mereka sama Bang Wan aja. Tukas Shanum membuat Ars merasa lebih baik. Terima kasih banyak, Mbak. Kerjanya yang konsen ya, udah dibikin meleyotkan tadi sama Bang Huan. Goda Mirna. Hei. Ars hanya tersipu malu-malu. Urusan Ars, urusan gue juga. Urusan Ars, urusan gue juga. Kalimat itu terus mengganggu konsentrasi Ars. Sungguh Huan telah membuat Ars merasakan ada kupu-kupu hinggap di perutnya, grogi tak karuan. Arkana tak banyak komentar. Dia tidak mengerti dengan keributan tadi. Dia nomor komen saja. Lalu bagaimana cara Huan membereskan urusan Safira? Tentunya Huan tersinggung dengan tuduhan Safira tadi yang mengatakan kalau Ars membayar uang 2 juta semalam dengan hal yang tidak baik. Itu adalah fitnah yang memuakan. Mau lo berdua apa? Datang ke sini cuma mau nuduh yang gak ke Ars? Salah dia apa? Apa masih punya hutang ke kalian? Berapa? Gue yang akan bayar. Begitu sampai di luar toko, Huan langsung mendesak Safira. Safira menatap Huan. Kemudian merasa kalau nasib Ars Jeti lebih baik daripada nasibnya sendiri. Safira kesal dan meradang akan hal itu. Bukan gitu, kami udah gak ada urusan apa-apa lagi kok. Liana mengalah karena takut Huan akan marah besar kalau dilawan. Jangan ganggu dia, tegas Huan. Udah yuk, Beb. Kita cabut aja. Kita salah waktu nih, ingat lo. Nih cowok adalah berandal. Anggota The Wolves. Bisik Liana masih ketakutan. Hei, aku cuma mau ngasih tahu aja. Sebelum kamu melangkah jauh berhubungan sama si Ars, dia itu anak koruptor. Hidupnya susah dan jatuh miskin karena dosa ayahnya. Yakin mau dekat sama dia? Siap-siap aja dia akan bikin kamu kesulitan. Dia akan memanfaatkan kamu. Hasut Safira. Jalan ninja Safira adalah menghasut Ars agar Ars terkesan buruk di mata Huan. Masalahnya buat lo apa? Lo ikut susah kalau gue terjebak? It's okay. Gue gak peduli background Ars itu seperti apa. Gue benar-benar gak peduli. Huan terus mengskakmat Safira sehingga Safira tak tahu lagi harus bagaimana. Apalagi Zahran datang untuk menyusul Shanum, Arkana dan Mirna. Zahran merasa heran dengan keberadaan Huan dan Safira. Ada apa? Oh my God. Itu Pak Zahran, Beb. Kata Liana saat Zahran keluar dari dalam mobilnya. Mood Zahran hancur melihat sosok Safira. Tapi Zahran penasaran, apa urusan Huan dan Safira? Apa gerangan yang terjadi? Tidak pernah main-main. Safira deg-degan melihat kemunculan Zahran. Hatinya melompat-lompat tak karuan, tapi tanpa dia sadari kalau saat ini dirinya ada di dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ada apa ini, bro? Tanya Zahran pada Huan dan sesekali menatap aneh pada Safira dan Liana. Selamat siang, Pak Zahran. Kebetulan sekali kita bertemu di sini. Sapa Safira sok kenal dengan Zahran. Huan mengerut dahi dan tak menduga kalau wanita menyebalkan di hadapannya kenal dengan Zahran. Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian saling kenal? Tanya Zahran pada Huan. Enggak, Zah. Gue cuma mau ngasih sedikit pelajaran buat dua cewek resa ini. Kata Huan. Ada apa? Pak, tolong beritahu temannya ya. Sopan dikit kalau berhadapan sama perempuan. Dia sama sekali nggak ada respect ke saya. Satu circle dengan Pak Zahran, tapi attitude-nya jauh sekali dengan Pak Zahran. Kasar.
Gak ada sopan-sopannya sama perempuan. Kata Safira mengadu pada Zahran. Huan semakin muak aja. Lo kenal sama mereka ini, Zah? Kenal di mana? Yang benar aja lo kenal sama yang model beginian. Hei, jaga ya mulut kamu itu. Jaga juga pikiranmu. Gini-gini tuh aku orang penting di perusahaan Bonafit. Lah kamu? Apaan? Berandalan? Gitu aja bangga. Sanum sudah keluar dari dalam toko dan melihat keberadaan Zahran. Hati kecil Sanum takut, tak rela Zahran ada di dekat Safira. Kehamilan kedua membuat dia sangat was-was dan parnoan. Gue akui kalau berhadapan sama Wimin emang lebih susah daripada ngadepin lawan bawa senjata. Serba salah jadinya. Kata Huan begitu menggerutu. Abang Zah. Panggil Sanum dengan wajah cemberut. Tidak biasanya Sanum menunjukkan ketidaksukaan secara gamblang seperti itu. Iya? Zahran mengabaikan Safira dan memprioritaskan istrinya. Tentu saja. Zahran berjalan mendekat ke arah Sanum yang hanya berdiri kesal di teras minimarket itu. Ngapain di situ? Belain perempuan itu biar nggak diomel-omelin sama Bang Huan? Tanya Sanum menjadi curiga. Hah? Ngapain bela-belain dia? Ya abang pengen tahulah ada urusan apa sih Huan sama Safira. Itu aja kok, nggak sedikit pun terbesit niat buat belain yang bukan kewajiban abang. Num. Yaelah Num. Kesetiaan Bang Zah udah proof selama 4 tahun ini, masa masih curiga sih? Goda Mirna. Zahran setuju dengan Mirna. Ya takut aja. Mungkin bawaan orok, aku jadi sedikit lebih posesif. Dalih Sanum. Bawaan orok apa bawaan orok? Goda Mirna lagi. Sanum hanya menekuk wajahnya. Yang pasti dia cemburu kalau Zahran ada di dekat perempuan lain. Ya udah, ayo pulang. Tuh, udah banyak bengong gitu, artinya dia udah ngantuk banget. Kata Zahran lalu memangku Arkana yang tampak lemas seperti kehabisan baterai. Duh, Bang Huan butuh bala bantuan gak ya buat ngedepin itu 2 racun? Kata Mirna jadi penasaran dengan penyelesaian masalah di antara Huan dan Safira serta Liana. Serahkan aja sama Huan. Dia tahu bagaimana cara menghadapi perempuan rese seperti mereka. Kata Zahran agak julid lalu membawa Arkana untuk masuk ke dalam mobil. Bro, gue duluan. Pamit Zahran tak lupa dia membukakan pintu untuk Sanum. Oke. Kalau sempat gue mampir ke tempat kalian. Jawab Huan. Oke. Ditunggu. Setelah semua penumpang masuk ke dalam mobil, Zahran lantas pergi dan membuat hati istrinya tenang. Sanum memang lebih sering overthinking dan posesif belakangan ini. Biasanya dia selalu bersikap tenang dan percaya 100% pada suaminya, tapi sejak Safira muncul dan berancang-ancang mengusik rumah tangganya, Sanum jadi lebih waspada dari biasanya. Safira memperhatikan kepergian Zahran dan setelah diingat-ingat, Huan curiga kalau Safira ini adalah sosok bibit pelakor yang pernah dibahas oleh Ars waktu di rumah sakit. Tunggu. Jangan-jangan lo ini cewek taksek yang mau coba-coba rebut si Zah dari istrinya? Iya benar begitu kan? Tuduh Huan dengan tatap mata penuh curiga. Beb, lah kok dia tahu misi kamu buat ngegoda Pak Zahran? Duh, makin gak beres nih. Mending kita cabut aja yuk. Kita tuh udah kalah telak dari tadi. Bisik-bisik Liana sudah semakin tak nyaman dengan situasi. Liana mungkin lebih sadar diri daripada Safira yang masih nekat sok-sokan mau menghadapi Huan. Diam aja kamu, Li. Bikin kagok aja, bantu lawan kek. Temen macam apa sih kamu ini? Omeli Safira pada Liana. Tapi Huan hanya tersenyum kecut dengan keduanya. Memang sangat malas kalau harus berhadapan dengan cewek pikme seperti Safira, selalu bersikap berlebihan untuk menarik atensi orang. Seperti niat awalnya tadi, dia pun berniat untuk menarik atensi Huan, tapi itu menjadi gagal total karena sudah jelas kalau Huan sangat anti dengan orang-orang dengan tipe seperti Safira. Apalagi ya?
Gue rasa udah nggak ada yang perlu diselesaikan lagi sih. Sebaiknya lo berdua cabut aja deh. Jangan ganggu-ganggu Ars lagi. Dan gue serius nanya, apa dia masih ada hutang sama kalian? Biar gue yang selesaikan. Kata Huan semakin meninggikan Ars dan membuat Safira merasa semakin rendahan. Babe, ayo. Bisik-bisik Liana yang semakin tak nyaman dan ingin segera pergi dari sana. Ars meminta izin untuk keluar toko pada kepala tokonya dan dia diberi izin beberapa menit untuk melihat situasi di antara Huan dan kedua mantan temannya. Cepat-cepat Ars keluar menghampiri mereka. Udah, Bang. Gak usah dilayani lagi. Emang dasar mereka iri dengki. Apa-apa hal baik yang aku dapatkan, mereka anggap itu gak pantas buat aku. Capek lo urusan sama orang kayak begini, mending kamu abaikan aja. Jangan buang-buang energi. Kata Ars sudah tak ada lagi sedikit pun respek pada Safira dan Liana. Safira menatap tajam. Tapi pada kenyataannya, saat ini dirinya memang kalah telak. Pembela Ars terlampau kuat, sudah bukan lawan sepadan untuk dirinya. Ayo cabut aja, Li. Nyesel banget aku datang ke sini. Ujungnya Safira pergi tanpa perlawanan. Safira masuk ke dalam mobil diikuti oleh Liana. Dasar nggak jelas banget. Dia pikir, karena aku kasir minimarket, anak mantan koruptor, nggak bisa dapat hidup yang lebih baik dari mereka. Gitu. Omel Ars mengiringi kepergian Safira dan Liana. Kalau mereka datang lagi dan lagi, nah kayak gitu aja, lawan. Jangan diem. Kata Huan menyemangati. Makasih banyak, Bang. Sokongan dari Bang Huan udah bikin aku merasa semakin berani. Walaupun aku nggak lebih baik dari mereka, tapi bukan berarti aku layak buat dihina-hina. Kok bisa-bisanya sih kamu berteman sama orang kayak mereka? Entahlah, tapi sekarang kan udah nggak lagi. Itu jauh lebih baik. Ars hanya manggut-manggut. Dan sekarang Ars tidak takut akan intimidasi, tuduhan dan cemoohan Safira lagi. Huan, Sanum dan Mirna sudah meningkatkan rasa percaya dirinya. Dia berjanji akan bersikap seperti ini lagi andai nanti dia bertemu dengan Safira dan Liana lagi. Pulang jam berapa? Tanya Huan mulai melancarkan aksi PDKT-nya pada Ars. Aku? Ya kamu? Emangnya siapa lagi? Pergantian shift pagi ke shift siang itu sekitar jam 3. Beres-beres kurang lebih setengah jam. Ya kira-kira beres semua jam 4-an. Jawab Ars dengan detail. Sekarang baru jam 2, masih cukup lama menuju jam ke-4. Jangan dulu pulang, biar aku yang antar kamu pulang nanti. Kata Huan. Ars kembali merasakan debarannya. Serius, Bang? Aku benci dengan pertanyaan itu. Iya deh, aku tahu kamu serius. Ars benar-benar salah tingkah. Sana lanjutin kerja kamu. Nanti jam 4 aku kesini lagi. Iya, Bang. Huan pulang setelah itu. Huan pulang ke tempat Zahran dan Sanum sambil menunggu Ars pulang. Huan pergi meninggalkan Ars dalam keadaan berbunga-bunga. Ars merasa kalau Huan memang serius karena yang dia tahu, Huan tidak pernah dan tidak akan pernah main-main. Dia kembali. Huan sudah menemukan rumah kontrakan yang dimaksud. Kesan pertama yang Huan dapatkan adalah sempit dan terbatas. Sungguh dia tak percaya kalau Zahran pernah melewati hari-hari di rumah itu. Tapi Huan tahu betul kalau rumah kontrakan itu menjadi sangat bersejarah bagi sahabatnya sebab di sanalah awal terbentuknya Zahran yang baru, yang lebih baik dan lebih terarah. Mengingat Ars juga merupakan gadis yang kurang beruntung, Huan pun memiliki keinginan yang sama untuk menjadi manusia yang lebih terarah dengan bimbingan seorang perempuan yang kelak akan membawanya ke kehidupan yang lebih baik. Huan sadar betul, jika mengharapkan perempuan yang 11-12 dengan Sanum, itu sedikit mustahil, tapi mungkin Ars bisa mengajarkan arti bersyukur pada dirinya, mengingat Ars pernah menjadi anak pejabat kaya raya dan sekarang mengalami kemunduran yang luar biasa dalam hal ekonomi, tapi Ars tak terpuruk atau menyerah. Justru Ars tetap semangat menjalani hari-harinya. Silakan, cuma itu yang bisa aku suguhkan.
kata Shanum lalu menata minuman kaleng dan snack-snack yang tadi dia beli di toko Arsh. Thanks, Shanum. Ini sudah lebih dari cukup. Shanum duduk mendekat pada Zahran. Mereka bertiga hanya duduk bersila beralaskan tikar. Mirna harus pulang karena dia memiliki tugas mengajar anak-anak mengaji di madrasah yang ada di dekat gang sana, sementara Arkana sudah tidur sejak pulang dari toko tadi. Sekali lagi Huan menatap ke sekitar lalu tersenyum salut untuk Zahran. Sulit dipercaya ya, kalian pernah tinggal di sini. Ucap Huan. Asal lo tahu aja, bro. Waktu itu, gue merasa rumah ini seperti surga, jauh lebih nyaman daripada tinggal di rumah bokap yang tiap hari kerjaannya cuma berdebat sama nyokap. Lo ngerti, kan? Ya, gue sangat mengerti, Zah. Pertemuan kalian emang sudah diatur sama semesta. Ini definisi love comes in the right time and in the right place. Banyak orang yang mendambakan seperti kalian, salah satunya gue. Akui Huan. Aku rasa Bang Huan juga sudah menemukan orang yang tepat, di waktu yang tepat. Goda Shanum. Shanum percaya kalau di relung hati Huan, ada setitik rasa yang berkembang untuk Arsh. Oh ya? Siapa sayang? Kok abang ketinggalan info? Tanya Zahran pada Shanum. Tanya sendiri aja deh, biar jelas kalau dari sumbernya langsung. Goda Shanum lagi. Kamu Num, belum kok. Belum ada apa-apa. Huan membantah dan berandalan itu tersipu digoda oleh Shanum. Yakin? Tapi, udah ada sersernya kan? Hei. Zahran belum ngah dan dia penasaran sekali pada maksud istrinya. Siapa sih? Apa abang tahu orangnya? Tanya Zahran lagi, semakin dan semakin penasaran. Emang sikapku kentara ya? Bisa terbaca kalau aku lagi mengharapkan seseorang? Tanya Huan. Ya, biasanya orang jatuh cinta itu bisa terbaca. Hei. Zahran mencoba menebak-nebak. Shanum tidak mau menyebut nama, Huan pun masih malu-malu untuk mengatakan yang ada di dalam hatinya. Wait! Maksudnya Arsh? Tebak Zahran. Kita tunggu aja jawaban Bang Huan. Arsh bukan sih, Bang Huan? Shanum malah terus menggoda Huan. Apaan sih Baru juga kenal kok. Kami juga kenal dari satu peristiwa menyebalkan. Kan kalian juga tahu kalau dia adalah orang yang menyebabkan aku celaka waktu itu. Bantah Huan. Aku sama bangsa aja berawal dari satu peristiwa memalukan. Aku benci bangsa, benci lama-lama malah nyaman. Gak tahu deh sama Bang Zahran, soalnya dulu, di awal-awal pernikahan kami, bangsa masih suka keinget Kak Mel. Kenang Shanum lalu sedikit menyentil Zahran. Benci lama-lama jadi benar-benar cinta kan? Goda Zahran pada Shanum. Gak usah ditanya lagi. Kejadian memalukan itu dah membawa kita sampai di sini, membuat kamu dan aku melewati banyak hal seru dan menjadikan kita orang tua dengan 2 orang anak. Jelaskan Shanum. Melihat atmosfer di saat Shanum dan Zahran berbincang, membuat Huan ingin melewati semua yang Zahran dan Shanum lewati juga di masa lalu. Cinta itu tak mudah ditebak, kadang-kadang. Huan sangat kesal dengan Arsh. Huan menganggap Arsh sebagai biang sial, tapi tak butuh banyak waktu. Lama-lama Huan selalu ingin membantu Arsh. Sikap Arsh yang selalu menunjukkan rasa tanggung jawab juga menambah rasa respek Huan pada Arsh. Dan rasa respek itu semakin berkembang menjadi rasa tertarik. Saat Zahran bercanda-canda dengan Shanum, Huan tampak merenung. Lamunannya melabur dan Zahran melihat itu. Gelagat sahabatnya memang seperti orang yang sedang jatuh cinta lagi. Zahran kenal baik dengan Huan, sebelumnya Huan memang sudah bergonta-ganti pacar, dan untuk kali ini, Zahran pun ikut mendoakan agar Huan menemukan pelabuhan terakhirnya, yang terbaik yang bisa diajak menapai jalan kebaikan bersama-sama. Kayaknya lagi ngelamunin Arsh deh, hihi. Bisik Shanum pada Zahran. Kira-kira kamu bisa menilai nggak? Apa Arsh bisa cocok buat Huan yang egois dan sedikit temperamental? Tanya Zahran juga dengan suara yang pelan.
Mungkin bisa dicoba dulu. Kalau aku melihat Ars, aku yakin Ars bisa menerima apapun kekurangan dan kelebihan Bang Huan. Tapi itu cuma pendapatku aja ya. Mungkin tinggal gimana Bang Juannya sih? Ucap Sanu mengutarakan opininya. Saat ini umur Huan sudah hampir kepala 3. Zahran, sebagai sahabat tentunya berharap Huan segera menemukan calon istri yang tepat. Gak usah dilamunin, mending lo langsung gerak cepat aja. Kau tegur Zahran menyadarkan Huan dari lamunannya. Ah, apaan sih lo Zah? Sanggah Huan dan dia jadi malu karena ketahuan melamun. Huan melihat jam di layar handphone dan ini sudah hampir jam keempat. Dia ingat kalau dia sudah janji pada Ars untuk mengantar pulang. Karena keasikan ngobrol yang lain, Huan sampai lupa kalau tadinya dia ingin mengingatkan Zahran soal Safira yang memiliki obsesi gila terhadapnya. Seperti yang pernah diceritakan oleh Ars waktu itu. Gue cabut ya. Silakan lanjut lagi momen nostalgia kalian. Kata Huan dan bersiap untuk pergi lagi. Habis ini lo mau kemana? Tanya Zahran. Pulang ke rumah. Jawab Huan berdusta. Ya udah, hati-hati di jalan ya. Oke, bro. Nom, pulang dulu ya. Iya, Bang. Gak usah kebut-kebutan di jalan. Oke. Huan mengenakan kembali sepatunya dan beranjak setelah pamit sambil saling memberi tos pada Zahran. Zahran mengantar sampai ke depan pintu. Karena itu adalah gang sempit yang sedang ramai dengan ibu-ibu dan anak-anak yang menikmati waktu sore, Huan tak lantas menyalakan mesin motornya, dia hanya mendorongnya sampai ke area yang sepi agar tidak dianggap tidak sopan. Zahran melihatnya dengan bangga. Sikap barbar para anggota The Wolves memang sudah perlahan pudar seiring berjalannya waktu, seiring bertambah usia. Ars sudah menunggu dengan sabar. Sambil menunggu Huan, Ars menyempatkan diri jajan cilok gerobakan yang kebetulan lewat di depan toko. Gerung gerung gerung, suara motor Huan sangat khas dan Ars sudah mengenalinya. Ars mulai nervous lagi dan tak tahu apa lagi yang akan terjadi setelah itu. Ah, itu Bang Huan. Harus cepat-cepat dihabisin deh ciloknya biar nggak mubazir. Pikir Ars selalu melahap sisa 2 biji cilok itu sehingga membuat pipinya kembung karena kesulitan mengunyah jajanan kenyal-kenyal itu. Sayangnya Huan sudah semakin dekat dan langsung menghampiri ke tempat Ars berdiri. Hai. Sapa Ars agak kesulitan, pipinya masih kembang kempis mengunyah makanannya. Rakus. Cibir Huan, padahal dia gemas melihat tingkah Ars. Seperti terkesan tidak jaim, padahal Ars memang sengaja melahap jajanannya cepat-cepat agar tak terbuang percuma. Bentar. Susah payah Ars menelannya dan akhirnya setelah lumat di mulut, Ars menelannya kemudian Ars mengeluarkan tumbler isi air putih dari tasnya dan meminumnya. Ars memang biasa membawa bekal makan siang dan air minum agar bisa lebih berhemat. Tapi namanya perut lapar terus, walaupun sudah makan, tetap saja tergoda dengan jajanan yang seringkali lewat di depan toko. Ngomong-ngomong, Bang Huan beneran mau antar aku pulang ke rumah? Tanya Ars berbasa-basi. Iya. Makasih ya sebelumnya. Kebetulan tadi ada telepon dari Polres, katanya aku sudah boleh membawa motorku. Jadi, nanti aku bisa pulang pergi sendiri lagi dengan motorku. Besok kamu kerja? Aku udah minta cuti buat besok, kepala tokoku mengizinkan karena dia tahu aku ada urusan ke Polres. Mau diantar? Hah? Diantar ke Polres maksudnya? Ya, kamu pikir kemana lagi? Ke Kawa. Dek-dek-dek, candaan garing yang Huan lontarkan sukses membuat frekuensi detak jantung Ars kacau balau. Hah? Ke Kawa? Berandalan cuek dan ketus macam Huan ternyata bisa bercanda juga? Pikir Ars. Selebihnya, hanya salting yang menguasai diri Ars. Begitupun dengan Huan. Kenapa gue bercandain kayak gitu sih? Kan cringe banget kesannya. Rontok kesan gue sebagai cowok badas. Kenapa sih ini mulut main nyeletuk aja, kayak ketularan sama tingkah calon bini di Aris nih? Batin Huan sama-sama salah tingkah. Emangnya, ke Kawa mau ngapain?
Ars malah meneruskan candaan itu. Bercanda doang kok. Ini, pakai helmnya. Huan cepat-cepat menyerahkan helm kepada Ars. Jika kemarin-kemarin Huan tidak membawa helm cadangan, kali ini Huan membawanya karena memang sudah niat akan mengantar Ars pulang. Ya udah. Ars menerimanya lalu memakainya. Padahal, kalau boleh, Ars ingin meneruskan candaan Huan tentang Kawa. Walau membuat nervous tak karuan, tapi sensasi debaran yang dirasakan benar-benar membuat hatinya terlonjak senang. Naik. Ya. Ars naik, dia mencoba mengkondisikan lututnya yang seringkali tremor saat berada di dekat Huan. Udah? Udah? Setelah memastikan Ars nyaman, barulah Huan pergi melajukan tunggangan kesayangannya dengan kecepatan sedang. Huan seperti sengaja tak cepat-cepat mengantar Ars agar bisa dekat lebih lama. Tidak banyak interaksi di antara mereka. Mereka lebih banyak diam layaknya tukang ojek dan penumpang. Keduanya sama-sama tak tahu harus membangun obrolan seperti apa. Sepertinya, baik Huan maupun Ars, keduanya masih meraba-raba perasaan mereka. Mereka merasa terlalu cepat untuk jatuh cinta, terlebih pertemuan dan perkenalan mereka diawali dari peristiwa tragis yang nyaris merenggut nyawa Huan. Tapi sesampainya di rumah, Huan tetap tidak mau mampir masuk ke dalam rumah. Bahkan kali ini, ibunya Ars ikut menyambut dan mengajak Huan untuk mampir dulu. Ayo, nak. Masuk dulu, mampir dulu. Ibu baru aja selesai bikin pisang goreng. Enak lo makan pisang goreng sore-sore begini. Ajak Nana dengan sangat ramah. Bu, Bang Huan gak suka dipaksa-paksa. Udah deh, dia gak mau. Bisik Ars dan merasa ragu kalau Huan nyaman dengan sikap hangat ibunya. Dia itu pahlawan kamu. Harus dibaik-baikin. Lagian ibu bukan cuma basa-basi kok. Ibu serius baru selesai bikin pisang goreng. Sahut Nana. Sebenarnya Huan mau, tapi dia belum siap. Saya pamit, permisi. Kak An? Apa aku bilang? Oh, ya sudah. Sekali lagi ibu ucapkan terima kasih banyak ya. Kamu udah begitu banyak membantu Ars. Sama-sama, Bu, permisi. Ya, hati-hati ya. Huan pergi begitu saja. Tidak ingin berlama-lama dengan rasa canggungnya. Cakep tuh, ibu mah udah bisa nebak. Dia itu ada rasa sama kamu. Gak cukup sekali bantu, dia datang lagi buat antar kamu pulang karena tahu motor kamu belum bisa kamu bawa kembali dari Polres, Kak An. Kamu peka nggak sih? Perhatiannya itu adalah tanda-tanda kalau dia suka sama kamu. Nana mengutarakan pendapatnya. Ars tidak tahu, yang pasti dia yang sudah suka lebih dulu pada Huan tanpa tahu kalau Huan juga sudah mulai menyukainya. Aku mau mandi sisain pisang gorengnya ya. Ars bergegas pergi ke kamarnya. Ars suka tak tahan kalau digodai terus. Nana hanya tersenyum yakin. Nana harap Huan memang memiliki niat baik untuk Ars. Sepeninggal suaminya, Nana merasa tak ada sosok pria yang bisa menjaga seluruh keluarga, terutama Ars yang saat ini menjadi tulang punggung keluarga. Kita nggak boleh nyerah, Kesabaran kamu akan memudahkan kamu menemukan cinta sejati yang mampu melindungi kamu. Syukur-syukur mau sekalian melindungi ibu sama Arigi. Amin. Nana masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Tamu yang diharapkan mampir malah pulang begitu saja. Dengan begitu, pintu rumah pun ditutup kembali. Sanum dan Zahran melewati malam yang syahdu di rumah kontrakan, tapi mereka tak berani melakukan kegiatan panas sebab dinding kamar mereka bersebelahan dengan kamar kontrakan sebelahnya. Hanya dinding triplek tipis yang sudah pasti akan mudah menyebarkan suara dari ruangan ke ruangan lainnya. Tidak masalah bagi mereka. Bisa berbaring bersama saling memeluk dan bercerita tentang semua yang sudah mereka lewati. Hanya berdua saja, sebab Arkana menginap di rumah Yayuk. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Zahran. Semua orang menyapa kedatangan Zahran ke kantor pagi ini. Setelah melewati weekend yang menyenangkan, Zahran kembali ke kantor dengan jiwa dan raga yang lebih fresh dari biasanya. Zah. Sapa Ilham saat bertemu Zahran di depan pintu lift utama. Pagi,
Pah. Zahran menyapa balik. Papa nggak tahu ini penting buat kamu atau nggak. Yang pasti, ini adalah kabar kurang baik buatmu. Kata Ilham, entah kabar apa yang ingin Ilham katakan pada Zahran. Soal apa? Mona sudah bebas. Kemarin dia datang ke rumah dan membuat ulah. Mamamu marah sampai tekanan darahnya naik. Entahlah, Papa tak tahu bagaimana cara menghadapi si Mona. Mona? Pelakor yang sudah menghancurkan rumah tangga orang tuanya sudah kembali? Mona memang didakwa menjadi tersangka kasus korupsi yang melibatkan namanya. Tidak tanggung-tanggung, aliran dana yang Mona terima berjumlah puluhan miliar sehingga Mona mendapat hukuman selama 5 tahun penjara. Tapi dia mendapat beberapa kali remisi sehingga hanya menghabiskan masa tahanan selama 4 tahun saja. Memang benar, baru mendengar namanya saja, Zahran juga langsung merasakan darahnya mendidih karena benci. Sungguh Zahran takut kalau Mona akan mengacaukan lagi kebahagiaan keluarganya, terutama kebahagiaan mama dan papanya. Good morning, everyone. Hai, pasti kalian merindukan aku kan? Oh wow, banyak sekali staf baru di sini. Gak banyak yang berubah di sini rupanya. Zahran menoleh. Beberapa saat lalu ada seorang wanita yang bukan bagian dari gedung kantor Soksoen menyapa orang-orang dengan penuh percaya diri. Hai, Zah. Kenapa? Kaget ya bisa ketemu lagi sama calon ibu tirimu ini? The power of Mama Airin. Long time no more see. Berapa tahun ya? 1, 2. Ya, 4 tahun. Gimana sih? Katanya Lama limit ada banget kami ya sampai ternyata. 80 juta. Celoteh Mona. Zahran terlihat tidak senang, apalagi Ilham. Keduanya merasa tidak nyaman dengan kemunculan Mona yang nyelonong begitu saja, masih dengan sikap dan attitude yang dulu, benar-benar tidak ada perubahan sama sekali. Pah, kok bisa sih orang luar bisa masuk begitu saja ke dalam kantor ini? Protes Zahran kesal. Jika boleh, sungguh Zahran ingin menyeret Mona untuk keluar dari area kantor. Ilham memberi isyarat pada 2 security yang bertugas di depan pintu utama gedung untuk mendekat menghampiri. Kedua security itu lantas menghampiri Ilham dan sigap untuk menjalankan perintah. Mas Ilham? Apa sih maksudnya? Ngapain kamu kasih-kasih kode ke satpam kayak gitu? Maksudnya apa? Mau ngusir aku? Gitu? Protes Mona kali ini. Jangan buat keributan di sini. Kamu sudah nggak punya kepentingan apapun di sini, Mona. Tegas Ilham. Hah? Mona tersenyum kecut sekali. Dia tak terima dengan sikap Ilham. Kamu emang nggak ada bedanya sama pria-pria lain di luar sana. Setelah puas menguras tenagaku, lantas kamu meninggalkan aku dalam keadaan terpuruk. Tidak ada bantuan hukum. Tidak ada sokongan. Atau sekedar menjenguk ke lapas pun, kamu sama sekali nggak pernah, Mas. Salahkan Mona. Urusan kita sudah selesai. Aku selalu membayar untuk setiap malam yang kamu berikan waktu itu. Itu adalah dosa terbesar dalam hidupku. Sekarang aku mencoba melupakan itu dan menjalani hidup yang baru lagi dengan orang yang seharusnya. So, please, jangan membuat ulah, Mona. Membuat ulah? Aku ini digelandang polisi dan kamu nggak peduli sama sekali. Itu harga yang harus kamu bayar. Aku sempat berpikir untuk memilihmu untuk jadi pasangan terakhirku, tapi ternyata kamu memang jauh dari kata baik. Buktinya, kamu juga bermain-main dengan beberapa pejabat sampai menyeretmu pada kasus korupsi mega proyek itu. Apa pembelaanmu? Coba katakan. Nyatanya sejak awal pun, kamu tak cukup hanya bermain denganku. Kamu melakukannya dengan beberapa pria lain di belakangku. Ilham memelankan suaranya, tapi setiap kalimat yang ia lontarkan terdengar penuh tekanan sehingga membuat Mona merasa sangat tersindir. Shit! Ini benar-benar memalukan. Tunggu apa lagi? Tolong bawa dia keluar dari sini. Gerutu Zahran lalu memerintahkan kedua security itu untuk mengamankan Mona. Hei, Zah! Kamu kasar banget sih. Mentang-mentang kamu udah bukan anak broken home lagi. Tapi asal kamu ingat ya, Zah,
Di balik kebahagiaan kalian, ada aku yang tersisihkan dan tersakiti. Cukup papamu aja yang bajingan. Kamu jangan ikut-ikutan jadi bajingan dong. Mona makin ngelantur. Zahran memang selalu bersikap cuek pada Ilham, tapi saat mendengar Mona menghina Ilham dengan kata-kata bajingan, ada percikan api di dalam hatinya. Karena yang Zahran tahu, saat ini Ilham sudah jauh-jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tarik kata-kata bajingan itu. Zahran menerjang hampir menyerang Mona, tapi dengan sigap Ilham menghalangi dan Mona diamankan oleh kedua security itu. Momen itu menjadi pusat perhatian. Tak ada satupun karyawan yang tidak menonton peristiwa itu. Papamu memang bajingan. Zah! Setelah aku jadi sampah, dia buang aku begitu saja. Ya, lo emang sampah. Timpali Zahran sembari terus menunjuk ke arah Mona. Sudah, Zah. Sudah. Jangan dilayani, kendalikan dirimu. Kata Ilham lalu menyeret masuk Zahran ke dalam lift yang sudah terbuka dengan susah payah. Lepasin aku, Pah. Biar aku buang sampah pada tempatnya. Kata Zahran semakin dikuasai emosi. Sudah. Cukup. Naik ke atas. Ke ruanganmu. Perintah Ilham dengan nada cukup tinggi. Sementara itu, Mona meronta minta dilepaskan. Dia diseret menjauh menuju keluar dan menuju ke pintu utama butuh belasan meter dan dua security itu berhasil membawa Mona pergi keluar gedung dan membuat blokade di depan pintu agar Mona tidak masuk lagi dan membuat onar. Hei! Kalian ini security baru ya? Kalian nggak tahu siapa saya? Saya ini mantan staf penting di perusahaan ini. Minggir dan biarkan saya masuk. Ujar Mona penuh percaya diri. Mantan simpanan Big Boss. Bisik salah satu security itu pada teman yang satunya. Mona ditatap dari ujung kaki ke ujung kepala. Ada rasa tak percaya kalau perempuan seksi modelan Mona pernah disukai oleh Ilham Prayoga yang penuh wibawa. Yang benar saja, ujarnya di dalam hati. Kelasnya jauh berbeda dengan sosok Airin. Tentu saja security itu merasa percaya tak percaya. Apa kamu? Apa lihat-lihat? Saya colok mata kamu itu. Ancam Mona kesal. Maaf, Bu Mona. Percuma Anda koar-koar dan meronta minta untuk diizinkan masuk. Pak Ilham tak akan pernah menerima Anda kembali di sini. Jangan mempermalukan diri sendiri. Pulanglah. Usul salah satu security. Gak takkan pernah. Kalau kalian gak mau bukain pintu, ya sudah, saya akan duduk menunggu di sini sampai Mas Ilham keluar untuk makan siang. Hah? Kalian pikir saya akan menyerah? Mona sudah memutuskan. Mona malah duduk-duduk di teras gedung dan kekeh dengan pendiriannya. Tak peduli walaupun dia sudah dipermalukan, Mona tetap bersikukuh tetap bertahan di sana. Kedua security tidak peduli. Mereka tetap berjaga dan waspada. Mereka tak akan lengah dan membiarkan si pengacau masuk mengganggu suasana tenang gedung kantor Green Emerald itu. Zahran sangat gusar. Tapi dia sudah sampai di ruang kerjanya. Zahran benar-benar tak habis pikir, bagaimana bisa sang papa pernah bermain gila dengan perempuan seperti Mona? Sungguh sangat di luar nalar. Gila! Perempuan gila! Rutuk Zahran kesal. Ping! Ada cat masuk dan itu dari Shanum. Zahran tak pernah menunda untuk membaca cat dari istrinya. Seolah mereka memiliki radar yang saling terkoneksi, isi cat Shanum adalah berisi soal rasa cemas Shanum. Bang, gak ada apa-apa kan? Apa Bang Zah udah sampai di kantor? Perasaanku kok gak enak ya? Itulah dua pesan yang Shanum kirimkan. Zahran pun takjub, istrinya tahu kalau saat ini Zahran sedang dikuasai amarah. Itu tidak bisa disebut baik-baik saja. Tapi tentunya Zahran tak akan jujur, Zahran tak ingin membuat istrinya ada dalam rasa cemas yang berlarut. Gak ada apa-apa, sayang. Abang udah sampai di kantor, udah sampai di ruangan abang. Zahran langsung membalas dengan dua pesan yang cukup menenangkan perasaan Shanum. Oh, syukurlah.
Yang fokus ya kerjanya. I love you. Hati Zahran berangsur tenang. Bahkan sebaris chat saja sudah cukup meredam amarah di hati seorang Zahran Arayan Prayoga. Terima kasih, sayangku. I love you too, balas Zahran dengan cepat. Apa yang dia ketik bukan hanya bualan semata, itu adalah yang selalu ia rasakan selama ini, dan untuk selamanya. Zahran sudah mendapat ketenangan. Dia pun mengatur nafas baik-baik. Dia harus menyingkirkan Mona dari pikirannya, sungguh itu tak ada gunanya. Shanum sendiri, dia sedang menunggui Arkana di sekolah. Shanum tetap berbaur dengan para orang tua lain. Tapi tidak juga berusaha masuk ke circle ibu-ibu sosialita yang merasa paling wah di antara orang tua lainnya. Tas baru nih, Bansai. Tahu nggak ini harganya berapa? Salah satunya pamer tas branded kulit buaya yang dikenal memiliki harga selangit. Berapa nih? Nggak kaleng-kaleng ini mah. Ini tuh harganya USD 30.000. Udah bisa dihitung sendiri kan kalau diconvert ke rupiah? 450 jadi dong ya? Wah, kelas banget bun. Itu sih nggak ada apa-apanya. Saya baru aja dapat kado dari suami saya. Clark bag, harganya 2 kali lipat dari tas itu. Wah, momnya Naura lebih kelas daripada maminya Revan ternyata. Dan pada ujungnya, acara pamer itu jadi ajang saling panas-memanasi. Salah satunya tak ingin kalah sehingga pamer barang yang lebih mahal lagi. Sebenarnya Shanum mendengar perbincangan itu, tapi Shanum tak mau gabung atau berbaur. Cukup saling kenal saja. Pasalnya Shanum tidak terlalu suka mengoleksi tas seharga ratusan juta seperti itu. Walaupun dia mampu, tapi Shanum membeli dengan harga yang wajar saja. Yang penting dia suka dan nyaman dipakai. Halo, mamanya Arkana, boleh duduk di sini? Kata seseorang yang meminta izin untuk duduk di dekat Shanum. Hai, tentu saja, silakan. Shanum mempersilakan. Terima kasih. Mamanya Arkana nggak ikut adu mekanik sama mereka? Bisik orang itu lalu matanya memicing ke arah perkumpulan para sosialita itu. Hei, nggak bu. Shanum menjawab seperlunya saja. Kirain mau ikut adu mekanik, hihi. Shanum tidak mau terpancing untuk ikut julid dengan tingkah ibu-ibu rempong itu. Shanum lebih suka tetap tenang, menikmati waktu tunggu sembari membaca-baca artikel di Google atau membaca novel online di layar handphone. Mamanya Arkana lagi baca apa itu? Oh ini? Ini novel, Bu, novel online. Lumayan, buat ngisi waktu luang sambil nunggu anak-anak selesai belajar. Walah suka baca novel online juga? Sama dong, mamanya Arkana baca di aplikasi apa? Yang ini, Bu, di sini seru-seru. Banyak novel-novel bagus, gratis pula. Nggak perlu top up koin, hehe. Iya sama lo. Memang asik ya kalau lagi gabut kita baca novel online aja. Buat hiburan sampai ke bawah baper juga. Iya, Bu. Ya udah, silakan monggo dilanjut lagi bacanya. Saya juga baru ingat belum baca lanjutan novel dari author favorit saya. Akhirnya, Shanum dan orang itu terhindar dari acara gibah. Lebih baik membaca novel di layar handphone. Itu lebih baik daripada saling pamer atau membicarakan satu sama lain. Ibu-ibu julid kompak menatap ke arah Shanum yang tetap duduk tenang tidak terpengaruh dengan acara pamer mereka. So asik banget mereka. Percuma punya suami kaya raya kalau nggak bisa beli barang-barang mahal kayak begini. Iya benar. Lihat aja tas yang dipakai sama mamanya Arkana itu. Palingan harganya nggak sampai 5 juta. Nggak modal banget. Ekonomi elit tapi gaya kok kayak orang syuhlit. Dulunya kan dia orang melarat. Dia angkat derajat sama suaminya. Ya gitu deh, tapi dia emang beruntung sih. Beruntung banget dapat laki cakep plus kaya raya. Padahal nggak ada istimewa-istimewanya tuh dia. Setelah saling pamer, ibu-ibu itu malah berdesas-desus membicarakan soal Shanum. Tapi Shanum tidak dengar, dan kalaupun dengar, pastinya Shanum tak akan mempedulikan itu. Shanum tak ingin ambil pusing. Mamanya Arkana lagi baca novel apa? Saya punya rekomendasi nih. Ini salah satu author kesayangan saya. Novelnya bagus-bagus.
Sanum menoleh ke layar ponsel teman barunya itu. Oh, yang itu ya? Itu saya udah baca juga kok. Ceritanya memang bagus-bagus. Selain menghibur, juga ada beberapa hikmah yang bisa diambil dari cerita novelnya. Bener banget, Mbak. Para mak tukang pamer memang tak suka baca, oleh sebab itu, di saat Sanum asyik berbincang soal novel bacaannya, mereka hanya mencebik mengejek hobi membaca Sanum dan temannya. Sama halnya seperti Sanum, Irene pun merasa ada yang tidak beres di kantor. Bedanya, Irene langsung mendatangi kantor untuk mencari tahu apa yang membuat dia berfirasat buruk. Irene masih kuat mengemudi sendiri. Dia memarkir mobil di halaman utama. Dia begitu cantik dan modis dalam balutan hijab yang cantik. Baru turun dari mobil saja, Irene sudah bisa melihat keberadaan Mona yang duduk santai di depan gedung. Pantesan aja. Jadi ini yang bikin hati resah nggak karuan? Irene merasa memiliki power, dia tak gentar menghadapi Mona. Mona pun terkejut dengan kedatangan Irene. Harusnya Mona merasa insecure. Irene begitu anggun menawan sementara dirinya baru saja keluar dari lapas dan kehilangan sisa-sisa kejayaannya. Ini kenapa orang ini dibiarin duduk-duduk di sini? Merusak pemandangan. Seru Irene kesal. Para security langsung berdiri tegak saat Irene datang. Ngapain sih pakai datang ke sini? Mau ngerecokin pertemuanku sama Mas Ilham? Wah, nggak tahu malu sekali ya Anda ini. Ilham Prayoga itu suami saya. Kalau masih ada urusan, ayo selesaikan dengan saya. Tegas Irene. Irene adalah sosok yang lembut dan penyayang, tapi seketika jadi angkuh jika berhadapan dengan orang-orang semacam Mona. Dia benar-benar bersikap fleksibel. Saya ini calon istrinya kok. Urusan itu belum selesai. Idih. Makin ngelantur ya Anda ini. Calon istri dari mana? Jangan macam-macam dengan rumah tangga kami lagi. Kamu pikir pertahanan rumah tangga kami masih serapuh dulu? Saat kamu berhasil merusaknya. Ingat ya, gak lagi. Sekarang kami sudah bukan kami yang dulu. Kamu sudah berjanji untuk kompak menghempaskan para pengganggu, termasuk kamu. Udah sana pulang aja. Jangan mempermalukan diri sendiri. Percuma kamu berharap. Berharaplah pada orang lain yang sama-sama single. Jangan ngerecokin terus lelaki yang udah beristri. Ngerti? Irene nyerocos tak mau berhenti. Irene tak mau kalah lagi. Dulu dia lengah dan membiarkan Mona mengambil alih hati dan pikiran Ilham. Sekarang Irene tak akan pernah membiarkan itu terjadi lagi. Jangan sebut aku pelakor kalau mengincar pria yang single. Pikir Mona sembari melempar senyum sinis beberapa kali. Silakan pergi, silakan. Saya masih mempersilakan kamu untuk pergi dengan hormat. Pergilah. Irene kembali menekan emosinya lalu mempersilakan Mona untuk pergi. No more way. Tegas Mona tak tahu malu. Oh, berarti saya perlu telepon petugas damkar ke sini. Damkar apa? Memangnya di sini ada kebakaran? Damkar juga bisa membantu menjinakkan dan menangkap hewan liar. Nah, di sini lagi ada ular kadut. Kayaknya perlu bantuan petugas damkar buat mengenyahkan kamu dari sini. Mona kesal sekali dengan Irene. Tapi kedua security malah tertawa puas lalu mengacungi jempol pada Irene. Mereka sangat mendukung keberanian Irene. Sialan! Rutuk Mona. Hus, pergi sana. Saya tunggu 2 menit. Kalau mau tetap di sini, saya nggak main-main. Saya panggil damkar ke sini. Mona merasa kalau upayanya untuk menemui Ilham akan sia-sia. Irene banyak pendukungnya, dan kalaupun nanti Mona melawan dan menantang duel dengan Irene, pasti Mona akan kalah telak. Akhirnya, Mona pun menyerah dan pergi begitu saja. Irene puas karena berhasil membuat Mona enyah. Enak aja mau main masuk-masuk aja ke rumah tangga orang lagi. Saudaranya Hulk.